Gadis ini dengan sepenuh hati menikah dengan pangeran kerajaan Hoang Kim Kuok. Tetapi penampilannya sangat jelek. Untuk membuat pangeran menerimanya, dia tidak hanya pergi untuk menaklukkan pulau raksasa, tetapi juga membantu semua orang melawan banjir. Awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi istri pangeran sepasti paku. Tetapi tidak menyangka, ayahnya menguncinya di kandang. Karena dia ingin mengusir Makael. Dia memaksanya pergi ke pulau raksasa. Jika dia kembali dengan selamat, dia akan menerimanya sebagai istri pangeran. Tapi ini yang bahkan tentara Hoang Kim Kuok tidak bisa melakukannya. Bagaimana bisa gadis lemah seperti dia melakukannya? Pada saat ini seorang pria tua dengan janggut putih dan rambut putih muncul. Dan memberinya pisau dan perahu naga. Dengan 2 senjata untuk membantu. Makael dengan cepat mencapai pulau raksasa. Bahkan dia memotong jari raksasa dengan pisau. Orang raksasa itu menemukan gadis ini sulit untuk dihadapi. Jadi mereka hanya bisa meninggalkan pulau itu. Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Dia menggunakan pisau ajaib untuk memotong setengah dari gunung sebagai hadiah pernikahan untuk kembali ke istana. Sedangkan istana sekarang bermain dan menari. Bukan karena Makael memenangkan pertempuran. Tetapi karena semua orang berpikir bahwa dia telah pergi dan tidak bisa kembali. Jadi tidak ada yang akan datang dan mengganggu Pangeran Sucai lagi. Tetapi ketika Makael membawa gunung itu ke depan istana, semua orang terkejut yang merasa tidak bisa percaya. Makael berdiri di puncak gunung, menunggu Sucai menyambutnya masuk ke istana. Tak disangka, hanya mendapat teguran dan pengusiran dari pengawalnya. Raja tidak menepati janjinya jadi sudah membuat marah peri. Akhirnya yang dihukum adalah rakyat. Hujan turun dari langit dan melanda seluruh rumahnya. Mereka tidak punya tempat untuk pergi, hanya untuk meminta bantuan dari raja. Saat ini dia akhirnya menyadari bahwa Makael bukan gadis biasa. Jadi dia memerintahkan penjaga untuk memberitahu Makael bahwa jika dia pengolahan air, akan menyambutnya ke istana. Makael adalah seorang gadis dengan hati yang baik. Meskipun raja menipunya berkali-kali, dia tetap memilih untuk membantu rakyat melawan banjir. Para peri juga mendengar permohonan Makael. Hanya melihatnya melambaikan tangannya. Hujan lebat berhenti. Kali ini raja tidak mengingkari janjinya. Ia menggunakan tandu emas untuk menyambut Makael ke istana. Makael awalnya berpikir bahwa mulai sekarang dia akan memiliki kehidupan yang bahagia. Tetapi tidak menyangka bahwa raja akan terus membiarkannya masuk ke kandang berkali-kali. Dia juga meminta penjaga untuk mengejeknya sebagai kotoran kuda. Penghinaan semacam ini tidak bisa lebih memalukan. Namun dia masih memilih untuk bersabar. Dia ingat adegan saat pertama kali bertemu Sucai. Bahkan jika dia harus tinggal di kandang, dia masih merasa bahagia di hatinya untuk bisa bertemu dengan Sucai. Malam itu, Makael melepaskan semua kudanya, membiarkan kuda-kuda itu berlarian, yang membuat Sucai yang sudah membencinya kali ini semakin marah. Juga tidak peduli bahwa dia adalah seorang gadis, yang langsung mendorongnya menuruni tangga. Hati Makael jadi dingin, jadi dia memutuskan untuk mengubah wajahnya untuk bertemu Sucai. Periku. Untuk menarik perhatian Pangeran Sucai, dia menggunakan sihir untuk berubah menjadi wanita cantik. Sucai segera menyadari bahwa dia adalah peri yang sering muncul dalam mimpinya. Sucai mengikutinya datang ke pohon besar, lalu menyatakan cintanya padanya. Tetapi ketika Makael berbalik, Sucai melihat wajah yang paling dia benci. Untuk bisa menemukan gadis tadi, Sucai memerintahkan untuk mencari keberadaan gadis itu. Namun setelah beberapa kali mencari yang tidak berhasil, hanya dia tidak tahu bahwa gadis yang selalu ingin cari itulah Makael. Hari itu Makael mau bersenang-senang di taman bersama teman-temannya. Tetapi secara tidak sengaja mendengar pengawal mengatakan bahwa ada pesan rahasia yang ingin dikirimkan negara tetangga. Makael mengira kerajaan Hoang Kim Kuok dalam bahaya. Jadi dia pergi ke aula utama untuk menanyakan situasinya. Tetapi jawaban raja membuatnya putus asa. Itu semua karena kamu terus melekat pada Sucai dan tidak mau melepaskannya. Aku harus menikahi putri negara tetangga untuknya.
Ternyata Raja ingin Makaew merelakan sepenuhnya mimpinya menjadi istri Sucai. Maka dia memutuskan untuk menghubungi negara tetangga. Makaew juga tidak menyangka Raja dan Sucai begitu membencinya. Dia bersembunyi sendirian di sudut sambil menangis. Dia baru saja mendengar bahwa Ratu menderita sakit perut yang membutuhkan diobati segera. Karena ingin kembali ke istana, Makaew mengaku bisa menyembuhkan penyakit Ratu. Dan berkata jika dia bisa menyembuhkan penyakitnya, dia berharap Sucai mengizinkannya masuk ke istana. Melihat penampilan menyakitkan ibunya, Sucai hanya dengan enggan setuju. Sebelum Makaew memasuki istana, dia adalah seorang tabib terkenal di tempatnya. Jadi mengobati penyakit Ratu sangat sederhana baginya. Setelah beberapa hari dan malam perawatan, Ratu sudah pulih. Dan setuju untuk memberi Makaew waktu 1 bulan. Tetapi apakah dia bisa menjadi istri pangeran atau tidak? Tergantung pada kemampuannya. Pada hari-hari berikutnya, Makaew mulai melekat pada Sucai. Tetapi semakin dia melakukannya, semakin Sucai membencinya. Larut malam, Makaew pergi ke kandang kuda. Dia mendengar kuda-kuda yang berbicara. Sucai ingin menghindarinya. Jadi harus mengejar putri negara tetangga. Saat itu hati Makaew hancur. Semua usahanya berubah menjadi beban orang lain. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Jeritan seolah ingin melepaskan rasa sakit di hatinya. Melihat punggung Sucai berangsur-angsur pergi, dia tiba-tiba memikirkan cara. Makaew duduk di perahu naga untuk pergi ke jalan yang terpaksa dilewati Sucai. Dia menggunakan pisau ajaib untuk membangun rumah kecil. Dia ingin tinggal bersama Sucai di sini. Setelah mengucapkan mantra beberapa kali, dia berubah menjadi gadis cantik yang menunggu Sucai datang dan jatuh ke dalam perangkapnya.